Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pondasi agama Islam adalah seorang mukmin mengedepankan iman kemudian amal. Dan termasuk di antara bentuk iman adalah mengimani segala apapun yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu termasuk perkara-perkara yang gaib atau yang tidak kelihatan. Oleh karena itu Allah mengatakan tentang sifatnya orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengimani perkara-perkara yang gaib, selagi itu adalah wahyu dan sabdanya Rasulullah SAW. Kemudian mereka menegakkan sholat, membayarkan zakat, dan yang seterusnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk perkara yang harus kita imani, bahwa semua nabi nanti di hari kiamat memiliki telaga. Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli nabiyyin hawdha wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridan wa inni arju an akuna aktsarahum waridan. Akhrajahu Tirmidzi bi sanadin sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nabi nanti memiliki telaga dan mereka semua berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak pengikut yang akan mendatanginya. Dan sungguhnya aku sangat berharap akulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak, yaitu orang-orang yang akan mendatangi telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun karakter atau sifatnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan telaga-telaga nabi-nabi yang lainnya, maka di antaranya Rasulullah mengatakan tentang karakter atau sifat telaga beliau, yuskhabu fihi mizaban minal jannah. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu aliran air pada telaga Nabi itu dialirkan dari dua talang yang asal usulnya dari surga. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu lam yadhma abadan, rawahu Muslim. Yang kedua sifatnya, siapa yang meminumnya sekali minum saja, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat yang ketiga disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudhi masirata syahrin. Adapun luas atau lebarnya telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat panjang, sejauh perjalanan selama 1 bulan. Lalu sifat berikutnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu abyadu minal laban. Adapun isi airnya maka lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Kemudian sifat berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun aroma wanginya maka lebih wangi daripada minyak wangi atau parfum yang paling wangi. Wa kizanuhu kanujumis sama, muttafaqun alaih. Lalu sifat berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun ciduk atau gayung-gayungnya maka sangat banyak, sebanyak jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Kaum muslimin dan kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwa ini adalah haud
yaitu telaga hakiki yang sebenarnya ada benar-benar, yaitu di akhirat kelak telaga-telaga semua para nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ini bukan kiasan. Mereka mengatakan ini bukan kiasan tentang pahalanya Allah, tapi benar-benar ada telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luasnya telah disebutkan, rasanya telah disebutkan, wanginya telah disebutkan, dan ini menjadikan kita sangat berharap supaya kita merasakan seteguk saja, karena seteguk itu kalau kita minum kita tidak akan haus selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Beliau katakan ini adalah penjelasan yang sangat gamblang bahwa telaga Nabi yang ada di akhirat ini adalah telaga yang sebenarnya bukan bahasa kiasan, dan itulah secara lahiriah kalimat telaga. Dan telah berlalu bahwasanya telaga itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang pun sudah ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallah la anzuru ila haudil ana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nanti aku menunggu kalian di telagaku dan aku bersaksi atas kalian, dan sesungguhnya aku sekarang ini, aku bersumpah demi Allah, aku melihat telagaku sekarang ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telaganya yang ada di akhirat, dan hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apakah semua umat Islam akan minum dari telaga tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Orang yang menyangka bahwa dirinya yaitu ikhlas beribadah dan ikut petunjuk Rasulullah SAW, maka dia belum tentu akan mendapatkan kesempatan untuk minum dari telaganya Nabi SAW. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapakah orang-orang yang beriman yang diberi kesempatan untuk minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak? Dan siapa pula orang-orang yang dihalangi sehingga tidak bisa menyempatkan diri atau merasakan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh berkah? Disebutkan oleh sebagian para ulama, orang-orang yang sempat minum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertanda baik. Karena apa? Karena dia tidak akan haus selama-lamanya, dan perjalanan setelah minum telaga tadi masih banyak sekali. Ada yang namanya hisab, ada yang namanya sirat, ada yang namanya timbangan amalan, mizan, ada yang namanya kemudian qantarah dan lain sebagainya. Maka siapa yang minum telaganya Nabi SAW, insya Allah akan dimudahkan semua urusannya di hari kiamat kelak, dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inni faratukum 'alal haudhi man marra bi syarib wa man syariba lam yadma abadan wa la yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nanti aku akan menunggu kalian wahai umatku, yaitu di telagaku. Siapa yang bisa menjumpai aku, melewati aku, maka dia akan minum dari telagaku itu. Dan siapa yang minum sekali saja, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, dan ini yang sangat menyedihkan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada banyak kaum, dan kaum di sini adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW.
Aku kenal mereka. Aku mengenali mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kamu mengenali kaummu itu dengan apa? Yaitu dengan bekas-bekas wudhu yang ada pada tangan mereka, kepala mereka, kaki mereka itu berkilau. Kemudian Rasulullah mengatakan, mereka pun mengenali aku, karena mereka juga orang mukmin. Otomatis paling tidak sedikit banyak tahu bagaimana fisik Rasulullah, bagaimana sifat Rasulullah dan lain sebagainya. Lalu kata Rasulullah SAW, tatkala mereka datang ke telagaku, tapi mereka malah dihalau, sehingga mereka tidak bisa mendekati aku, dan mereka terhalau dari telagaku. Lalu kemudian Nabi mengatakan, aku bertanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, mereka itu umatku ya Allah, berilah kesempatan kepada mereka untuk minum telagaku. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat itu. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang mukmin, ada mereka-mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai Rasul di telaganya, karena Rasulullah sudah menunggu di sana. Kemudian diberi kesempatan kepada mereka untuk minum air dari telaga Rasulullah SAW. Tapi banyak sekali umat Islam yang sudah sampai ke sana dihalau sehingga tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Kemudian apalagi untuk mengambil air minum dari telaganya Rasulullah SAW. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasulullah. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, mereka itu adalah kullu man ahdatsa fid din wa fahumul matrudun. Mereka lah orang-orang yang mengada-ngadakan perbuatan-perbuatan dalam agama yang baru. Artinya melakukan perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang baru mereka ciptakan, sementara Nabi SAW tidak pernah melakukan sama sekali. Mereka lah orang-orang yang dihalau dan mereka tidak akan bisa minum air dari telaganya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi di telaganya, karena beliau sudah menunggu kita nanti di hari kiamat. Kemudian tidak hanya itu, lalu kita bisa meminum walaupun seteguk dari air yang ada di telaganya Rasulullah SAW, karena meminumnya maka kita tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.